Melanjutkan cerita sebelumnya di mana Radha meminta tolong kepada Krishna untuk menghentikan Balram. Demi menghentikan Balram, Radha menerima persyaratan dari Krishna, yaitu menjadi temannya dan mengajarinya untuk menari. Krishna mengetahui apa yang Radha katakan dalam hati. Sebagai tanda pertemanan, Krishna meminta Radha untuk menyuapi mentega. Krishna pun datang ke tempat di mana Balram menari dan menghentikannya. Balram pun berhenti. Radha bertanya kepada mereka di mana Ayan dan teman-temannya. Teman Balram menjawab, Ayan pergi untuk mencari lebih banyak orang untuk menghajar Balram. Krishna mengatakan kepada Radha sudah menepati janjinya untuk menghentikan Kak Balram, tapi malah Ayan memanggil teman-temannya untuk menghajar kakakku. Radha mengatakan, kau jangan khawatir. Sekarang setelah kita berteman, tidak akan kubiarkan terjadi sesuatu kepada kakakmu. Ayan dan teman-temannya pun datang dan mengatakan, kita akan menghajarnya sampai dia tidak bisa keluar sampai berbulan-bulan. Saat Ayan hendak memukul Balram, Radha menghentikannya dan mengatakan, Ayan, ini salahmu. Kau yang memulainya. Mereka tidak datang untuk melawanmu, tapi untuk ikut menari. Seharusnya kau tidak mengejek Balram. Kalau kau tidak suka, kau bisa memintanya untuk tidak menari. Kenapa kau harus melawannya seperti ini? Aku ingin pertengkaran ini berakhir. Ini pernikahan Sudevi, bukan medan perang. Ayan mengatakan kepada Radha, Radha, kau membela Krishna dan teman-temannya yang licik. Kau malah berani melawan Barsana untuk memihak orang-orang Gokul. Krishna mengatakan, aku akan menjelaskan semua ini, Ayan. Radha memihak ke kita karena dua alasan. Yang pertama, karena kakakku tidak memulai semua ini, dan Radha pun juga menyetujuinya. Yang kedua, aku dan Radha sekarang sudah berteman. Radha pun mengatakan, iya benar, aku sudah berteman dengan Krishna. Kenapa kita harus membenci dia yang berada di desa yang sama? Bahkan aku juga ingin kau berteman dengan Krishna, Ayan. Ayan mengatakan, aku tidak akan berteman dengan siapapun. Ayan pun pergi. Radha datang ke Ayan untuk meyakinkan bahwa pertemanannya dengan Krishna adalah palsu. Radha mengatakan, aku tahu kau mencemaskanku, Ayan. Tapi kau harus berpura-pura berteman dengannya untuk mencapai tujuanku. Ayan pun menyetujuinya. Krishna datang dan Radha mengatakan bahwa Ayan pun mau berteman dengan Krishna. Krishna memeluk Ayan dan mengatakan, aku akan mengubah pertemanan ini menjadi sebuah cinta. Radha pun mengajari Krishna untuk menari. Saat Radha mengajari Krishna menari, Ayan marah dan cemburu. Ayan mengatakan, Radha sia-sia saja mengajari Krishna menari. Tidak hanya di pernikahan Sudevi, tapi sampai dia melahirkan pun dia tidak akan tahu gerakannya. Ayan pun mengeluarkan idenya. Ayan mengajak Radha menari dan menunjukkan kepada Krishna cara bernari. Dia bisa melihat dan belajar. Krishna bisa belajar dengan melihat kita berdua menari. Krishna mengatakan kepada Radha, bagaimana cara memberitahu Ayan bahwa aku ingin menari dengan cintaku di pernikahan Sudevi. Saat Radha dan Ayan menari pun Krishna pergi dengan alasan ingin menemui cintanya. Radha mengatakan, ini waktu yang tepat untuk mencari siapa gadis yang dicintai Krishna. Radha pun mengejar Krishna sampai ke pasar dan Ayan teman-temannya mengikutinya. Krishna dengan sengaja membuat Radha dan teman-temannya mengejar. Radha dan Ayan mengejar Krishna sampai di hutan. Sesampainya di hutan, Radha dan Ayan melihat Sudevi sedang berbicara dengan seorang pria. Ayan mengira pria itu adalah Krishna. Radha mengatakan kepada Ayan, kau mengkhawatirkan Krishna, tapi lihat siapa yang dia temui itu. Apa Sudevi adalah cintanya Krishna? Ayan dan Radha pun mendekati Sudevi dan ternyata pria itu adalah Bhairav, temannya Krishna. Ayan mengatakan kepada Radha,
bahwa semua warga Gokul itu penjahat seperti Krishna. Bahkan belum 4 hari Bhairav mengungsi di sini dan dia sudah memikat Sudevi yang polos dalam cintanya. Bhairav mengatakan kalau itu tidak benar. Aku sangat suka dengan Sudevi. Untuk 1 tahun terakhir ini Sudevi dan aku saling mencintai. Ayan pun hendak memukul Bhairav namun Krishna menghentikannya dengan seruling. Krishna mengatakan tanpa kekerasan adalah moral yang terbaik. Kenapa kau berusaha mengalahkan orang yang lemah? Krishna mengatakan pada Bhairav, jika kalian saling mencintai selama 1 tahun ini, kenapa kau tidak memberitahu keluarganya? Bhairav mengatakan, karena kami menunggu waktu yang tepat. Lalu pernikahan Sudevi diputuskan dengan orang lain. Krishna mengatakan pada Sudevi, sebenarnya apa maksudmu Sudevi? Radha sama sekali tidak tahu apa itu cinta. Saat dia tidak tahu apa itu cinta, lalu bagaimana dia bisa membantumu? Radha mengatakan, itu tidak benar Krishna. Aku mengerti cinta tapi aku tidak ingin percaya dengan cinta. Cinta adalah sesuatu yang kumiliki untuk orang tuaku dan juga kakakku. Kami hanya mencintai orang yang ada ikatan dengan kami. Ayan pun membenarkan ucapan Radha. Benar, ini adalah yang sudah diajarkan guru dan orang tua kami. Krishna mengatakan, kenapa kau harus melibatkan guru dan orang tuamu soal cinta? Kedatangan cinta adalah sikapnya dan peraturannya yang berbeda. Cinta adalah aturan tersulit juga yang paling mudah. Cinta itu muncul saat 2 jiwa bersatu, meningkatkan rasa sakit karena perpisahan dan menyebar melalui air mata. Ini tidak bisa dipelajari melainkan dari hati. Radha bertanya kepada Krishna, baiklah sekarang katakan kepadaku apa yang harus kita lakukan. Krishna mengatakan, saat ini kita harus menemui orang tua Sudevi dan Bhairav. Untuk menceritakan pengalamannya, mereka berdua dan membuat kedua orang tuanya memahami dan segera menikahkan mereka berdua. Radha mengatakan, kau mau bilang bahwa pernikahan Sudevi yang sudah disiapkan akan dihancurkan, mempermalukan seluruh penduduk desa ini dan menikahkan Sudevi dengan Bhairav? Sudevi mengatakan, aku setuju dengan Radha. Hanya demi kebahagiaanku, aku tidak bisa mempermalukan orang tuaku. Radha mengatakan kepada Krishna, kau mengkhawatirkan kebahagiaan Sudevi, tetapi bagaimana dengan penghinaan yang akan dialami oleh keluarga Sudevi? Orang-orang pasti akan menyalahkan mereka. Krishna mengatakan, jika mereka melihat anak-anaknya merasa bahagia, maka orang tua pun tidak akan merasa terluka, tetapi harga diri mereka malah bertambah. Bahwa kebahagiaan seorang putri tidak membuat mereka terhormat, tapi mereka merasa bangga. Jika mereka ingin anak-anaknya mereka bahagia dengan pasangannya, mereka tidak akan dikutuk, tetapi mereka malah diakui. Jika Sudevi menuruti kata-katamu Radha, maka Sudevi akan menikah dengan orang yang dia tidak cintai, hanya demi harga diri palsu. Lalu apakah bisa Sudevi bahagia setelah pernikahannya itu? Di saat Sudevi tidak bahagia, apakah orang tuanya akan bahagia? Perdamaian, kesejahteraan, dan kekayaan dalam hidupnya itu keinginan orang tua, bukan? Maka cinta adalah sumber kedamaian, kesejahteraan, dan kekayaan Radha. Cobalah untuk memahami cinta dan bantu mereka Radha. Radha mengatakan tidak ingin memahami cinta ini yang mengajarkan kecurangan, menipu, dan muslihat. Aku tidak ingin memahami cinta ini yang melukai rasa hormat orang tua dan hanya memikirkan diri sendiri. Cinta sejati adalah milikku untuk orang tuaku dan kakakku. Setelah itu aku akan mencintai suamiku setelah pernikahan.
Radha menyuruh Bhairav dan Sudevi untuk saling melupakan cintanya. Radha juga meminta bantuan kepada Krishna untuk tidak memberitahu siapapun tentang kisah cinta Bhairav dan Sudevi. Ayan bertanya kepada Radha kenapa meminta bantuan kepada Krishna. Radha mengatakan karena Krishna bisa membantu kita dan dia benar-benar ingin menjadi teman kita. Cerita dilanjut ke Raja Kans. Raja Kans tertawa setelah membaca surat dari Jatila. Raja Kans mengatakan, "Aku percaya bahwa Krishna tiada bersama warga Gokul dan lainnya. Aku menyatakan dengan bangga dan percaya diri pada Devaki bahwa ramalan itu adalah salah." Dan surat kecil ini dengan beraninya menantang pernyataanku. Akrur mengatakan, "Surat ini belum tentu benar. Mungkin kita sedang ditipu." Untuk mengetahui surat ini benar atau tidak, Raja Kans menyuruh Akrur untuk datang ke Barsana. Pangeran Akrur pun datang ke Barsana untuk mencari Krishna. Akrur mengatakan, jika seluruh warga Barsana ingin selamat, maka serahkan Krishna kepada Raja Kans.